Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, saya Muhammad Teguh Pasti dan selamat datang di channel saya lah intinya ya. Jadi nanti suatu saat nanti kan nama channelnya berubah-berubah begitu ya. Nanti suatu saat nanti kan ini akan difokuskan lah untuk buat video. Jadi di sini ya kita ngapain nih sebenarnya? Untuk sekarang kita akan menyelesaikan suatu studi kasus di mana kita disuruh untuk menciptakan suatu aplikasi watchlist menggunakan teknologi jQuery ya. Oke, di sini eh, kalau misalnya tentang studi kasusnya, secara rincinya begini, buatlah tambahan menu baru pada navbar kamu dari modul sebelumnya dengan nama watchlist. Jadi di sini, kalau misalnya boleh kita singgung sebelumnya, ya, kalau misalnya kita singgung, modul sebelumnya ini yang kami buat adalah buat suatu web ya. Jadi web, jadi di dalamnya mengikuti tema kita, tema kami. Jadi kami semisal kami punya tema untuk buat clone dari websitenya Agoda atau websitenya dari Traveloka dan segala macam. Jadi kami buat tampilan doang gitu. Kami telah membuatnya lah. Jadi di sini kemudian buatlah aplikasi yang bisa menambahkan nama dan rating terhadap film sudah ditonton menggunakan jQuery. Jadi nanti kita taruh aja lah ini proyeknya ke dalam Navbar. Jadi ketika di halaman utamanya atau dalam halaman modul 2 yang sudah kami buat, itu ada Navbar. Navbarnya kita ketik, kita pencet, habis itu masuk ke studi kasus ini atau aplikasi watchlist ini. Gitu. Oke, menggunakan teknologi jQuery ya. Kalau misalnya kita boleh singgung sebentar jQuery, jQuery itu adalah framework-nya JavaScript ya. Di mana di sini kalau misalnya framework JavaScript, di mana kita bisa bisa memanipulasi DOM atau dokumen objek model. Ya kita manipulasi HTML-nya lah, teks-teks HTML-nya menggunakan jQuery ini. Dan jQuery ini ya enaknya kita tinggal panggil selektor, habis itu kita langsung minta aksinya bagaimana. Kurang lebih begitu kan. Di situ. Kalau misalnya kita lihat lagi nih. Oke, buatlah sekreatif mungkin dan tidak boleh menggunakan framework CSS apapun. Jadi hukumnya untuk menggunakan framework CSS itu adalah haram untuk studi kasus ini. Untuk modul inilah, ini modul 3 lah. Ini. Jadi kita nggak boleh, ya haram hukumnya menggunakan Bootstrap, haram hukumnya menggunakan Materialize CSS, haram hukumnya untuk menggunakan Tailwind CSS. Pokoknya semuanya kita ngoyo ya. Pokoknya kita, wah jadi orang kuat mengetik semua CSS ya kan. Ya kuat itu. Oke, di sini untuk tampilan contohnya, contoh tampilan aplikasinya begini ya. Ini ada title-nya movie watchlist gitu. Kemudian dalamnya kalau misalnya Anda eh ini agak buram ya. Just lihat lagi. Ini nggak tempat untuk ngisinya ya. Ya kayak text field-nya. Text field-nya ini movie name dan movie rating. Kemudian bawahnya ada tombol add movie-nya. Di sini ada header-headernya lah. Ini kayak bentukan-bentukan tabel ya. Bentukan tabel di sini ada headernya, movie title, movie rating, dan juga action. Action isinya ya untuk kasih-kasih kita pengen pengen listnya ini mau diapain begitu. Di sini movie title ada banyak ya. Ya rating begini di situ contoh aplikasi. Dan ini ya untuk studi kasus ini yang paling terpenting adalah ketentuan aplikasinya. Ketentuan aplikasinya data merupakan hardcode dari variabel array bukan dari API manapun. Jadi data-datanya ya kita intinya ya nggak apa ya, pokoknya kita hardcode lah. Pokoknya kita ngoding ngoding, jadi nggak ada API sama sekali lah. Itu nggak tahu kalau misalnya nggak, nanti aja lah guys. Di sini terdapat tombol delete untuk menghapus film yang dipilih. Ya sebenarnya mungkin di sini kan ada tombol delete-nya nih. Ya, tinggal pencet delete, ini hilang gitu. Ketika header tab tabel movie title ini ditekan, maka list akan melakukan sorting berdasarkan nama film. Ya, begitu pula dengan movie rating akan melakukan sorting berdasarkan rating film. Jadi di sini kalau misalnya soal name ya ketika kita pencet movie title-nya langsung lah disorting. Disortingnya pasti ascending ya. Ascending atau descending? Ascending ya. Jadi dari misal dari A habis itu sampai bawah itu Z, itu A sampai Z gitu, bukan Z sampai A. Itu pada umumnya untuk sorting itu A sampai Z gitu. Kemudian movie rating. Kalau misalnya rating, kalau misalnya kita lihat dalam film, film pasti nyarinya yang paling bagus kan, maka ratingnya itu descending. Rating paling besar menuju rating paling kecil. Itu. Dan juga nih
User dapat melakukan searching berdasarkan nama maupun rating secara live. Menggunakan input yang ada, semisal menggunakan input nama, maka yang keluar pencarian itu nama. Begitu juga dengan rating. Kita ketik rating, ya kita ratingnya apa, keluar rating. Gitu. Kemudian di sini, jika data yang ditambahkan masih ada, walaupun berpindah halaman atau halaman di refresh, maka praktikan akan mendapatkan nilai lebih. Ya. Di sini kan ya jika ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, jika ada, ini kan kalau misalnya kita lihat-lihat kan hukumnya sunnah ya. Tapi tidak bagi saya. Ini kalau misalnya kita bisa kan sangar kan. Ya wes ini bukan sunnah lagi. Ini wajib. Dan berhubung nih dalam aplikasi saya ada lah fitur kayak gini lah bisa. Kemudian di sini catatannya ya folder ini akan digunakan hingga modul wes modul 6 sampai sana lah ya, sampai sekeras-kerasnya kita di pemrograman web pokoknya masih ada lah itu foldernya. Jadi harap disimpan dengan baik. Ya. Jangan cuma hati aja yang disimpan. Jika modul sebelumnya belum selesai, tolong selesaikan terlebih dahulu mengerjakan modul ini. Karena ya memang seperti yang disebutkan tadi dalam rinciannya, nanti project kita taruhlah di dalam navbarnya situ. Project harus berada dalam local server yang sudah di-set pada modul 1 dan letakkan project di main domain dan seterusnya untuk modul selanjutnya. Jadi kita sebelumnya di dalam modul 1 tuh udah bikin virtual host ya. Kita udah buat virtual host, jadi kita udah tinggal masuk. Kita mainnya pakai ini ya, untuk web server begitu, web server lokal itu kita mainnya menggunakan Apache. Jadi kita udah setting. Ketika kita udah kita ngetik linknya di sini lah, link yang sudah kita buat di virtual host, kita langsung masuk ke project kita. Jadi begitu. Dilarang keras menggunakan framework CSS apapun. Jadi bisa dibilang sudah dibilang dari awal framework CSS haram untuk digunakan. Kok yang program codingan sama nilai maksimal adalah D, mampus. Jadi ya kalian harus kreatif lah untuk ATM. Amati, tiru, mencolong. Oke, tidak ada ya. Ini lihat aja ini tugas satu. Kalau misalnya tugas satu kan kita di video sebelumnya sudah di review ya. Kemudian ini tugas duanya max pointnya 60. Nah ini udah kelihatan kan ini difficulty-nya ini insane-nya. Asik juga. Oke. Tanpa lama, tanpa banyak bacot, kita langsung lihatlah punya kita kayak apa. Nah inilah ya kan. Lihat aja nih CSS-nya nggak ada, cuy. Aku aja lebih suka bikin pakai framework daripada menulis CSS. Mumet ada anjing. Kayak movie watchlist ya. Movie watchlist. Kemudian ya seperti dalam contoh tampilannya ya. Di sini ada text field-nya ya, baik untuk movie name maupun movie rating. Bawahnya ada tombolnya begitu. Oke, di sini tabel ya, movie name, movie rating, nah action ya. Ya ini contoh film-filmnya apa? Itu yang sebelumnya itu contoh filmnya film-film umum ya. Ini saya kok anime ya. Ini anime JoJo ya. Lebih suka JoJo ya. Recommended banget ya. Oke, JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable dan juga Golden Wind. Rating ada saya buat sendiri, kemudian dilihat dan juga di bawahnya ada text field buat movie, buat nyari-nyari gitu. Baik untuk nyari pakai buat name sama rating itu nanti fungsinya sama. Jadi begitu. Kemudian kita langsung masuk aja ke projectnya kita, guys. Kita buka. Nah, kalau misalnya ini indeks, pertama kita langsung lihat indeks HTML-nya dulu ya. Oke, indeks HTML-nya ya biasa lah. Kita langsung aduh ya bentukan HTML 5 ya. Meta charset segini, meta segala macam. Nah, sampai title kita setting terserah lah. Kemudian di sini, nah ini membuat style sheet-nya ya. Kita style-nya dapat dari mana? Style CSS begini. Kemudian script. Nah, ini script SRC Ajax Google Apps. Nah, ini buat biar kita bisa main jQuery-nya lah. Kita masukin link begini. Oke, dalamnya section class container di sini ya setting-settingan tadi ya. Kalau misalnya title tadi pakai H1, kemudian buat text field-nya ini input dengan type-nya text, kelasnya namanya movie name dan placeholder, atau isian dalamnya ya. Ya, isian dalamnya yang buram tadi itu adalah movie name segala macam ya, sama juga movie name sama movie rating sama, dan juga buttonnya class add ya, bukan nama ya, teks dalam buttonnya itu add movie. Kemudian di sini ya tempat-tempat data-data kita ya, tempat data kita dan juga yang tadi header-header begitu itu ada di dalam table di head ini isinya ya tadilah yang movie name sama movie rating itu dan juga action.
Dan juga data-data kita yang akan ada itu adalah di T-body. Di sini T-body kita untuk per data ya yang pasangan antara name dengan rating itu ada di dalam TR table item begini ya, di mana untuk name itu menggunakan TD ya, table data baik dari si namanya, ratingnya maupun dengan tombolnya. Ini saya tombolnya menggunakan TD ya gitu. Selanjutnya sama untuk data yang selanjutnya. Kemudian di sini untuk search-nya ya inputnya, input text field-nya ya, input untuk teks, teksnya search dengan placeholder dalamnya itu search movie, dan juga kita sambungkan script kita, script.js ya situ. Mari kita langsung lanjut ke style CSS ya. Style CSS coba kayak gini coy. Ya namanya sudah dibilang saya males. Ya udah, tapi ya tugas kalian ya biar nanti codingannya nggak sama. Ya, tinggal dimanipulasi aja ini. Ya terserah lah mau kalian sekreatif apa, dan menurut saya sih saya nanti bikin sendiri lah. Kalau kalian terserah mau dimodifikasi bagaimana. Selanjutnya yang terakhir yang paling penting script JS-nya. Jadi script JS sini file name script.js dengan author nama saya Muhammad Teguh Brastio, dan di sini last update hari ini 24 tanggal 24 ya, tanggal 24. Oh ya, April ya, anjing udah kepala dua masih lupa tanggal bangsat. Oke. Di sini ada var movie list dengan bentuknya bentuk objek JavaScript ya. Di sini nanti untuk inisialisasi data kita, ya kan. By the way, kalau misalnya kita boleh singgung sebentar ya, sebelum-sebelumnya sudah disebutkan bahwa kita lihat, bentar, oke. Jika data yang ditambahkan masih ada walaupun berpindah halaman atau halaman di refresh, maka praktikan akan mendapatkan nilai lebih. Jadi sebenarnya dari kasus begini, permasalahannya dari permasalahan begini, solusinya ada dua. Yang pertama, kita buat pakai database. Data-data yang seperti movie name dan juga movie ratingnya itu menggunakan database. Jadi ya sebelum menginisialisasi halaman kita kan ya udah dicari dulu lah. Ini kita database kita lihat dulu. Ini data-data yang sudah ditambahkan sebelumnya apa aja. Kalau misalnya masih ada, tampilkan gitu. Kita habis ditampilkan, kita modifikasi lagi, entah kita nambah atau kita ngurang. Habis itu kita reload. Ya data-data yang sudah kita ubah tadi masih ada. Karena apa? Karena ngambil dari database data-datanya. Tapi masalahnya begini. Ini kata teman saya nggak bisa, nggak boleh gitu. Tapi memang saya memang bisa aja kayak tidak mengindahkan apa yang teman saya berikan ya, karena ya dalam modul pun tidak mengatakan secara langsung gitu. Tapi kita langsung lihat aja di solusi keduanya. Solusi keduanya adalah kita menggunakan web storage. Web storage itu apa? Kita langsung cari. Web storage sometimes known as DOM storage atau document object model storage, yang dimana ini menyediakan metode dan protokol untuk menyimpan data, client side data. Berbeda dengan database. Database kan itu lebih ke server ya, server side data ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngambil data, kita langsung masuk, perlu interaksi dengan server ya. Kalau misalnya untuk client side ini cuma cukup dengan browser aja gitu. Nah, itu. Jadi kita tinggal ngubah-ngubah, kemudian kita ngubah-ngubah, kemudian nanti kita reload halamannya masih ada. Masih ada karena apa? Karena data-datanya ada dalam browser. Intinya dalam browser gitu. Gitu. Jadi dalam permasalahan sebelumnya, permasalahan ini solusinya ada dua, buat database ataupun masukin datanya ke dalam web storage. Berhubung web storage ini jarang diomongin, ya kan, jarang disinggung sama teman-teman saya. Ya kita mempelajari hal baru dong ya. Ya kita one step forward lah. Ya wes lah kita belajar web storage. Jadi intinya dalam menyelesaikan atau solusi dari ketentuan ini, kita menggunakan data-datanya adalah web storage gitu. Guys. Web storage ini ada dokumentasinya, bisa langsung ke developer.mozilla.org ya. Linknya nanti taruh deskripsi ya. Guys. Kayak YouTuber sangar sebelumnya ya. Di sini deskripsi segala macam. Di sini penggunaan-penggunaannya ya. Kita kalau misalnya mau masukin item bagaimana, kemudian buat remove item, clear item, dan juga ngambil item bagaimana. Atau ngambil data-data yang ada yang kita punya lah gitu. Oke, selanjutnya C. Jadi gitu. Jadi kita menggunakan web storage, dan juga untuk
data-datanya nanti kita inisialisasikan sebagai objek ya, objek dalam JavaScript gitu. Kemudian adalah storage movie dengan value-nya adalah storage movie. Dari sini untuk nama storage kita ya nanti yang kita masukkan ke dalam dalam browsernya, ibaratkan ini adalah ya nama database-nya lah gitu. Atau nama tabelnya lah gitu. Dari sini untuk inisialisasi halaman nanti kita akan mengecek dan juga kita meng-load local storage ya. Ini cek local storage kita jelaskan sebentar bahwa nanti kita akan ngecek untuk storage ini apakah defined atau undefined. Kalau misalnya memang benar dia tidak bukan undefined atau memang terdefinisikan, maka akan alert local storage available. Tapi kalau misalnya enggak, berarti local storage unavailable. Jadi bisa dibilang dalam browser kita nggak bisa menggunakan local storage ini. Jadi menggunakan cek ini ya, if dan else ini. Ya, yeah. Dalam kita coba sebentar ya kita membuktikan gini lah. Nah, halaman ini menyatakan local storage is available. Yes. Itu. Selanjutnya, oke, load movie, local storage. Nah, ini intinya untuk kalau misalnya kita sudah memanipulasi data kita, mau dihapus atau maupun diapain lah. Jadi kalau misalnya kita reload masih ada. Ini menggunakan ini ya. Ya, menggunakan ini if nanti kita jelaskan aja lah. Ini ya, kita yang terpenting akan masuk ke aksi dalam halamannya lah gitu. Jadi ini intinya untuk ngeload lah gitu. Aksi dalam halaman langsung aja kita selektor jQuery-nya bermain ya. Selektor jQuery-nya masuk ke dokumen dan juga ready. Function-nya di dalamnya ada banyak nih ya, function-function yang mengikuti dengan ketentuan aplikasi yang sudah dikasih tahu sebelumnya. Di sini ada add movie, delete movie, sort by name, sort by rating, dan juga search. Yang pertama add movie ya. Kita ngambil selektornya ngambil ke kelas add ada di sini ya, kelas add mana nih. Nah nih kita langsung dari buttonnya ya. Jadi buttonnya ini punya suatu aksinya adalah klik function yang akan dijalankan adalah add ya. Add ini menambahkan ya. Kalau misalnya menambahkan begini ya, nanti kita jelaskan ya, kita jelaskan line by line aja sih gitu. Delete movie kita langsung masuk ke tbody yang isinya data-data kita lah. Kita menuju ke data kita kalau misalnya di situ diklik, kemudian dikliknya itu menuju ke kelas delete itu tempat tombol kita, maka fungsinya di bawah begini, maka this parent, maka this dan juga parentnya si tr akan dihapus. Jadi nanti kita praktekkan ya. Nanti intinya dalam tr-nya kan bentuk data kita yang per line-nya itu yang kayak berpasangan antara name dengan ratingnya itu dibungkus dalam tr. Nah, disitulah nanti yang kita hapus di situ. Dan juga kita nggak hapus secara UI-nya, tapi kita hapus secara local storage-nya. Jadi local storage kita akan masuk ke suatu fungsi yang namanya sign local storage, yang dimana kita masukin suatu aksi atau aktivitas yaitu delete, dan juga kita masukkan data apa yang di delete. This pref text ini ada pengulangan. Jadi mungkin kalian yang tahu untuk pengganti antara pref ini gimana, tulis di komentar. Di sini this pref text itu ngambil dari ini name-nya ini. Ya, karena untuk web local storage kan ini punya saya itu key-nya atau yang utamanya itu adalah di name. Jadi nanti buat ngapusnya itu kita menggunakan kita pakai representasinya itu ngambil dari name-nya lah. Kita ngambil name, otomatis name-nya juga ratingnya kehapus gitu. Kita ambil pref kita ambil name, kita ambil name-nya sebagai representasi data yang untuk kita hapus. Selanjutnya sort by name, kita menuju ke table on click-nya menuju ke sort name ya, sort name, maka nanti kan tersorting apa begitu. Dalam sini menjalankan satu metode namanya metode sort, yang dimana sini nanti kita jelaskan sortnya bagaimana, dan juga table untuk rating sama aja ya kedua ini ya. Ini fungsi intinya ada di dalam sortnya. Kemudian selanjutnya search ini search kita selektornya menuju ke class search, yang dimana itu masuk ke placeholder, bukan placeholder sih, ke text field kita. Kemudian di sini aksinya adalah key up itu ketika kita ngetik. Beda dengan yang sebelumnya itu klik. Kalau misalnya selektornya kena klik, maka nanti aksinya bagaimana. Tapi kalau misalnya untuk yang ini ketika kita mengetik key up, ada key up, key down, dan segala macam. Nanti kalian bisa langsung aja lah ke dokumentasi jQuery-nya.
Oke, dalamnya ya. Dalamnya ada var value, dalamnya selektornya menuju ke disk ya. File lowercase. Jadi di sini selektornya menuju ke tabel item dan filter function, dan juga dalamnya toggle disk text lowercase index value yang lebih dari -1. Yang intinya ini akan mentoggle dalam mentoggle bukan toggle ya. Kalau toggle ya kayak sering main angka kan. Ya, kalau misalnya toggle ini ketika kita ngetik value-nya, kita punya value-nya yang sudah kita ketik di dalam text field-nya ya, dalam text field-nya gitu. Nah, itu nanti kita bisa ngetik mencari satu satu name dari suatu movie. Tapi yang nanti untuk yang kelihatan atau yang kelihatan satu-satunya adalah uh, cuma name dari movie yang kita ketik doang. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya yang nggak pas tuh nggak ada. Semisal nih kita coba nih ya, Golden Bin. Jadi maksudnya toggle itu kayak gitu. Jadi ibaratkan memprioritaskan lah. Ya, kita ngetik apa dalam text field-nya, ya wis, yang diketik akan menampilkan apa yang kita ketik gitu. Bukan apa yang kita ketik, apa yang kita inginkan gitu. Yes. Contohnya begitu. Itu toggle itu kayak gitu ya. Kalau misalnya toggle kan ya buat cari duit. Selanjutnya function ya. Function itu ada kayak fungsi-fungsi inti dari aksi-aksi sebelumnya ya gitu. Di sini ada create list, sync local storage, nanti kita jelaskan, add, dan juga sort. Dan ini kan ini kan jam 2 cuy. Ini masa orang-orang udah bangunin sahur bangsat. Enggak. Oke, lanjut lagi. Di sini add, sort, dan juga ya add, sort ya. Kalau misalnya fungsi-fungsi yang sudah dibungkus itu ada di sini ya. Untuk add, kalau misalnya untuk add ya, add ini gini, kita ngambil skenario-nya gini, kita ngambil datanya, kita ngambil apa yang kita ketik itu di dalam text field-nya. Text field-nya itu namanya adalah kelasnya adalah movie name dan movie rating. Kita ambil value-nya dengan ekspresi begini. Kita selektornya dan juga kita ada fungsi dot file. Dot file itu mengambil value-nya gitu. Ya. Dari pengambilan value-nya ini kita masukkan ke dalam variabel. Variabelnya nah, ada dua ini ya, movie name, movie rating lah gitu. Jadi selanjutnya create list. Kalau misalnya kita udah ngambil, nanti data-datanya nanti yang buat dibuat listnya ini kita masukkan ke dalam create list ini. Kemudian kita sinkroniskan ke local storage kita masukkanlah ke dalam local storage-nya ini dengan aktivitasnya adalah add, kita nambahkan movie name dan juga movie rating ke dalam local storage-nya lewat begini. Kemudian setelah kita ketik, text field-nya langsung hapus, langsung hilang lah gitu setelah kita tambahkan. Gitu. Jadi create list. Nah, sebelumnya create list ini gimana untuk jalannya atau instruksinya apa aja? Untuk create list, di sini name dan rating ya untuk parameternya. Di sini kita punya template dari HTML-nya ya. Jadi sini var new movie dengan di sini template-nya yang kita ngikutin lah dalam indeksnya. Kalau misalnya indeksnya ini kan kalau misalnya untuk TR-nya kita kayak gini ya. Kita masukkan ke dalam new movie itu template-nya lah. Kemudian dalamnya kita sisipkan data-data name dan ratingnya kita sesuai dengan nanti kalau misalnya pemanggilan secara argumen nanti masuk dalam sini lah ya, parameternya ini masuk. Nah, kalau misalnya kita masukkan kita call function-nya, kita masukkan argumen-argumennya, argumen buat name, parameter name ada di sini, argumen buat parameter rating ada di sini gitu. Dan juga kita akan append ini bisa dibilang kita masukkannya sesuai ngikutin ke selektornya tabel, jadi masukkan ke dalam tabel. Apa yang dimasukkan adalah new movie, yang dimana masukin inilah, intinya begitu. Jadi ya nanti kalau misalnya kita nambah, nanti untuk dalam HTML untuk penampilannya itu nambah begitu di bawah-bawahnya dalam bentuk yang new movie itu. Ya, bisa dibilang untuk new movie ini adalah bentuk dalam HTML-nya gimana? Masukkan begini. Itu untuk create list-nya. Intinya untuk membuat list-listnya. Selanjutnya adalah sync local storage. Sync local storage ini kayaknya bisa dijelaskan sekarang ya. Oke, sync local storage begini. Kita parameternya ada 3 ya. Itu aktivitasnya apa, name dan ratingnya. Gitu. Di sini
kita dalam struktur pemrograman, kalau misalnya kita menggunakan ada dua pilihan, kita pengen menggunakan if atau switch case gitu. Yang pertama, kalau misalnya kita mempunyai, misal kita punya apa ya, kayak suatu menjalankan suatu pilihan ya, pilihan mau kalau jika ini maka begini, jika gitu maka begitu. Ini ada dua, kita pakai if atau kita pakai switch. Pertama, kalau misalnya kita mempunyai suatu kondisi yang kompleks, layaknya kita menggunakan if. Berbeda dengan switch. Switch case ini digunakan eh, ketika kondisinya itu cukup apa ya, kayak cukup cuma satu aja gitu, lebih lebih simple gitu. Lebih simple kayak gini ya. Kita ngikutin dengan parameternya apa gitu. Jadi ini lebih cocoknya itu menggunakan switch case daripada kalau misalnya kondisinya itu lebih lebih kompleks seperti yang di sini nih, ya. Di sini kondisinya kompleks nih. Kita nggak mungkin pakai switch case kan, ya. Tapi gini, kalau misalnya apa yang ada di dalam di dunia sana itu kebanyakan orang-orang pakai if dan segala macam. Di dunia coding kita untuk orang-orang pemula itu kebanyakan menggunakan if. Selayaknya penggunaan if itu lebih digunakan ketika kondisinya itu kompleks. Kalau misalnya memang kondisinya misal ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, ya wes lah switch case aja begini. Ya sebagai saran aja. Di sini untuk aktivitas kita parameter aktivitas ya. Di sini kalau misalnya add, maka nanti mobilize name sama dengan rating. Jadi di sini untuk objek kita dan juga key kita adalah name dan juga value-nya atau dalamannya atau value-nya itu adalah rating gitu. Ini untuk add kita intinya menginisialisasikan bahwa di mobilis dalam value-nya dalam key-nya key yang begini, maka isinya adalah begini gitu. Selanjutnya untuk delete, ketika ketemu bahwa aktivitas delete, maka begini, delete mobilis name. Jadi ya sudah yang sebelumnya dibilang begitu. Ya, name kita ambil name-nya, maka nanti name maupun value-nya akan dihapus. Jadi begitu. Ya, kita menggunakan delete ini. Ya, delete ini digunakan ketika kita memakai beroperasi kayak manipulasi objek dalam JavaScript ya. Kita menggunakan langsung delete lah untuk menghapus gitu. Default kita nggak tahu ngapain lah. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya ada skenario selanjutnya, ada skenario apa begitu, ya yang default langsung aja lah break, kita nggak tahu apa. Oh ini yang memang benar bangunin sahur ya. Oh salah berarti. Tadi itu siapa berarti? Oke selanjutnya ya local storage stage set item. Nah set item ini untuk mengisikan data ke dalam storage kita gitu. Set item ada dua argumen, dalam pemanggilannya ada dua argumen yang akan dibutuhkan, yaitu nama dari storage-nya dan juga datanya. Ini storage movie, ini nama storage kita, dan juga untuk selanjutnya itu adalah value-nya atau datanya kita. Ya, JSON stringify movie list. Jadi berhubung data kita bentuknya adalah objek, maka kita membutuhkan JSON stringify. Jadi nanti ya biar bisa masuk lah. Kalau misalnya kita nggak pakai stringify, ini nggak bisa lah. Ini sempat dicoba sebelumnya. Kalau misalnya kalian coba silakan. Tapi memang contoh-contoh codingan yang di luar sana itu menggunakan JSON stringify begini. Langsung return, langsung selesaikan lah gitu. Selanjutnya. Ini set item ya. Oke, untuk sync local storage begitu ya. Ini intinya berhubungan dengan storage ya. Web storage kita gitu. Sync local storage. Kita sampai mana? Ya, kita sampai di add ya. Selanjutnya untuk sort. Untuk sort function kita punya 3 parameter, yaitu parent, child, dan juga grandchild. Di sini parent ini merujuk ke apa ya? Kayak merujuk ke parent table sih. Ini oh ya table. Oh ya 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 ya. Kalau misalnya parent ini merujuk ke tempat utama data kita di mana? Itu ada di tabel ya. Tabel. Kalau misalnya table ini nanti ya. Nanti merujuk ke table ya. Child-nya apa? Child-nya itu merujuk ke TR. Ya, TR. Kemudian grandchild-nya itu merujuk ke ya ngikutin lah. Dalam pemanggilannya pun begini. Ya. Sort tbody. Oh ya, mata nih. Oh iya, bukan tbody ya. Tbody TR name. Jadi sortnya gini ya.
Sortnya parent-nya, child-nya, grandchild-nya. Ya, parent-nya itu tempat datanya tuh di mana? Seperti pemanggilannya tadi, ya, saya nulis kemarin ya lupa sekarang. Oke, di sini parent-nya atau tempat datanya apa? Tempat datanya adalah T-body. Kemudian child-nya apa? Child-nya ini ibaratkan isi datanya. Kemudian grandchild-nya ini kan isi datanya ada dua itu, ada movie name sama movie rating. Nah, itu grandchild-nya merujuk ke parameter grandchild itu merujuk kepada situ. Kemudian di sini untuk instruksinya pertama kita selektornya merujuk ke parent, kemudian children masuk ke child-nya itu kayak tempat anunya, pada sort function kita sort masuk ke dalam sini ya. Kemudian kita ambil teksnya. Kita hampir sama yang di awal tadi di add itu. Ya, yang di add ini kan kita ngambil value-nya ya. Kita ngambil value-nya karena itu dalam text field otomatis punya value kan. Itu yang diambil. Kemudian kalau misalnya untuk yang di sini, ini ambil teks. Teks yang ada dalam suatu tag gitu. Suatu teks misal gini nih. Nah, ini tagnya adalah tabel data TD. Ini teksnya. Ini yang diambil. Ya, ini yang diambil nanti yang akan disorting gitu. Ya. Kemudian kita jadikan kita ambil yang teks yang ada dalam TD tadi atau dalam suatu tag itu, kemudian kita jadikan uppercase. Ya, biar lebih enak untuk disorting lah gitu. Kemudian B. Ini kita lihat sebelumnya dua parameter dari function itu A sama B. Dalam jQuery ini A sama B ini merujuk kepada suatu indeks dan indeks selanjutnya gitu. Jadi berarti kan hampir sama kayak sistem-sistem node ya. Ya node list node atau apa ya lupa gitu. Pokoknya kayak node next dan node previous atau segala macam ya. Jadi intinya adalah ini ngambil satu data dan A ini adalah current data atau data yang memang yang ada, kemudian B ini data selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk melihat dokumentasinya gitu. Di sini untuk grandchild-nya kita punya ini kan ada ini untuk function sort ini untuk menjawab suatu ketentuan yang Nah, nih untuk menjawab ketentuan yang begini, ya ketika header movie title ada movie rating, movie title sorting berdasarkan nama film, movie rating sorting berdasarkan rating film. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan sortnya arsitekturnya begini. Ya. Dengan dalamnya, ini baru langsung melakukan suatu if ya. If-nya kalau misalnya grandchild-nya itu sama dengan rating, maka akan melakukan sorting secara descending. Untuk sorting secara descending begini, secara rincinya terlalu panjang. Mungkin kalian akan mengerti sendiri. Ya. Jadi di sini sortingnya kok kan bisa kita pikir-pikir. Ini kan bentuknya adalah huruf ya. Kalau misalnya huruf memang disorting gimana? Jadi kalau misalnya ada kucingnya. Nah, kalau misalnya dalam kasus begini, ini yang disorting itu menurut ASCII-nya. Jadi kalau dalam JavaScript-nya otomatis lah, kalau misalnya kita banding-bandingin itu masuknya ke ASCII-nya itu. Ya. Ketika kita singgung kembali lagi ya grandchild sama dengan rating. Kalau misalnya grandchild-nya itu rating maka sorting secara descending. Tapi selain itu akan sorting secara ascending. Nah sorting secara ascending ini merujuk ke movie name kita. Kemudian kita append ke parent ya. Dari sorting itu dari dari instruksi-instruksi sorting begitu nanti akan kita tambahkan ke dalam parentnya. Ya, jadi itu kita punya tempat datanya terus tempat data utamanya, pokoknya tempat salah satu datanya, kemudian di dalamnya datanya itu adalah grandchild-nya. Agak susah ya, nanti tinggal WA aja, Miss. Ya, kayak begitu. Ya. Jadi itu untuk sorting ya. Sini. Nah, kalau misalnya dalam call-nya ini. Nah, call-nya ini seperti gini ya. Ketika table itu kita klik, yang diklik itu adalah class sort name, maka akan melakukan suatu instruksi begini, yaitu kita nge-sorting
datanya ada di dalam data utamanya, seluruh datanya ada di dalam T-body. Salah satu datanya ada di TR. Dan yang kita ambil dalam TR itu ada dua, yaitu name sama rating. Nah, di sini adalah ratingnya lah yang akan disorting. Gitu. Jadi bisa kita kembali lagi ya. Ini T-body ada tempat data utamanya, TR itu tempat salah satu datanya. Apa yang disorting adalah name. Gitu. Untuk pemanggilannya. Sorting by rating untuk selektornya ngambil table. Yang nanti semisal diklik, yang diklik itu ada di sort rating, klik apa ya? Klik yang diklik adalah class sort rating, maka fungsinya begini. Di dalamnya kita manggil satu fungsi yang dimana ada fungsi sort dengan argumennya, itu tempat data utamanya ada di mana? Ada di T-body. Salah satu datanya di mana? TR. Yang disorting apa? Rating. Jadi gitu. Yes. Nah, apalagi yang belum dijelaskan nih. Casing local storage add sudah, sort sudah, kemudian create list sudah, sync local storage, add, sort dan segala macam. Oke. Selanjutnya, nah ini movie list from lokal, ya. Ini ibaratkan kita ngambil dulu, kalau misalnya kita ngambil local storage-nya kita yang kita punya, kita ngambil local storage-nya kita punya, berdasarkan yang ini storage movie kita manggil lah, ada datanya, kemudian kita parse dulu, parse ke dalam objek movie list kita. Kemudian kita udah ngeparse nih, kita udah ngambil datanya nih, kita ngambil datanya, kemudian kita jadikan list. Jadi gitu. Dan untuk if yang di sini, untuk block code yang ada di sini, ini cuma cara menampilkan datanya, tidak merubah HTML-nya, gitu. Jadi nanti otomatis akan ngecek nih, kalau misalnya dalamnya nih ada dalam local storage ini ada data apa enggak? Wah, ada data. Ya wis akan melakukan instruksi begini. Ya, kita ambil datanya, kita bikin listnya. Jadi kurang lebih begitu. Guys, kita langsung saja masuk ke praktiknya. Kita udah dijelaskan sini ya. Oke, yes. Ini kita langsung jalankan skenario-nya. Kita masuk ke halamannya, reload. Iya. Halaman ini menyatakan local storage is available. Yes. Oke, masih juga. Kemudian title, mobilnya, wish segala macam. Nah, ini ceritanya nih saya habis nonton apa? Kita nonton, misal saya habis nonton Bleach. Nah, ratingnya berapa? Ini nonton baru episode 5. Nggak aku lanjutin gara-gara banyak tugas bangsat. Oke, ratingnya itu kira-kira ya Big 3 ya, itu kasih aja 7, 3, 6 biar fansnya nggak marah, guys. Oke, nah nambah. Jadi gitu, udah ini nambah sudah kayak gini. Semisal nih kita pengen udah nggak suka nih Golden Bean ya. Golden Bean Giorno Giovanna terlalu OP. Oke, kita hapus, delete, hilang. Kemudian kita mau nambahkan lagi nih. Ya, mau nambahkan semisal saya sukanya One Piece. Kemudian ratingnya adalah 9,0. Oke, kita add movie, terus tambah. Misal kita pengen nyari, kita pengen sorting ya. Pertama kita sorting secara ascending untuk nama movie-nya set. Nah, kok Bleach-nya duluan? Karena dia B awalnya nih. Ada B, J, O, yes, gitu. Movie rating berdasarkan yang tertinggi, ya jelas One Piece. Ya. Nah, actionnya udah delete, udah dicoba tadi. Search movie, kita pengen nyari nama movie yang kita inginkan lah. Kita ambil One Piece. Nah, ini ya, kita pengen ratingnya adalah rating Bleach ya 7,6. Jadi begitu. Nah, kalau misalnya untuk skenario-nya datangnya adalah begitu, tapi kita pengen lihat nih, kita inspect entah dari strukturnya maupun dari untuk apa ya, untuk web storage-nya ya. Di sini body section body. Tabel itu ada 3 ya, bleach segala macam. Nah, kita udah nambah. Jadi di sini ya,
kita udah ngapus dan segala macam ya, kita udah ngapus, menghilangkan itu, kemudian kita udah ada data-data yang ada itu yang masih ada ini ya. Kemudian kita lihat web storage-nya ya. Web storage ada di, kalau misalnya kalian mau lihat web storage-nya, kita langsung kita inspect habis itu kita menuju ke application dari sini. Nah, kok misalnya yang Jojo tadi itu nggak masuk ke dalam web storage, karena itu adalah template dari HTML. Template yang saya buat di dalam HTML-nya, bukan dari yang saya inputkan. Otomatis kan bukan diinputkan berarti nggak masuk ke dalam web storage-nya. Jadi gitu. Ya, Bleach 7,6 One Piece ini. Nah, key-nya adalah namanya, nama movie-nya. Kemudian rating, untuk value-nya adalah ratingnya. Gitu. Yes. Semisal nih kita coba manipulasi lagi ya. Kita manipulasi, kita pengen menghapus yang Bleach. Nah, itu dalamnya hilang. Nambah kan? Nah, semisal saya punya anime namanya asik juga. Ratingnya adalah 9999. Nah, movie. Asik juga. Nah, kita reload. Oke, yang Diamond is Unbreakable sama Golden Wind, ini adalah template ya. Ingat ya, ini template HTML. Terus yang di sini, ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari web storage-nya. Gitu. Kita inspect dalamnya elemennya. Ya. Head kita nggak usah buka ya. Tabel, body. Nah, tuh. Jadi di sini apa yang dihasilkan itu gara-gara kita sudah yang di halaman ini, yang inisiasi halaman begitu, yang ada di sini nih. Nah, ini yang tempat mana ya? Dari sini load local storage. Nah itu kok bisa nambah-nambah? Itu gara-gara ini. Gara-gara kok bisa nambah-nambah begitu? Ini gara-gara ini. Ya, load local storage ini. Tapi tidak mengubah codingan yang ada di dalam HTML-nya ini enggak. Tapi dalam browser doang. Jadi gitu. Kita hapus, kita lihat. Nah, storage asik juga 99 itu. Jadi di sini ya, reload. Oke, local storage available. Nah, jadi gitulah untuk studi kasusnya kita quick review sebentar. Ya intinya kita punya suatu indeks HTML dengan ya buat kerangkanya ada seksi stylenya, wah asik juga stylenya cuma kayak gini doang. Scriptnya ya intinya kita punya suatu instruksi untuk menginisialisasi halaman, yaitu kita ngecek web storage-nya, kemudian kita mengambil suatu data di dalam local storage-nya jika ada ya. Dia ya untuk menyelesaikan suatu masalah di mana masalah biar kita nambahkan data terus kita reload datanya masih ada dalam browsernya gitu. Sebenarnya hasil adalah halamannya ada add movie. Add movie merujuk ke selector add, kemudian delete movie merujuk ke selector delete, sort by name merujuk ke header, short name dan juga short rating. Dan kalau misalnya search kita key up, kalau misalnya kita ngetik nanti muncullah salah satu apa yang kita cari gitu. Functionsnya ya ini kita membuat list, yang buat listnya itu kemudian di sini isi local storage yaitu kita mensinkronkan apa yang kita lakukan dalam UI-nya, ya dalam HTML-nya, dalam webnya, dalam browsernya dengan local storage yang ada di dalamnya gitu. Oke. Kemudian add ya untuk menambahkan gitu, menambahkan berdasarkan dengan text field-nya yang ada itu, baik dari movie name dan movie rating. Kemudian kita sinkroniskan, kemudian dalamnya sorting yang berdasarkan ya ada 3 parameter ya, yaitu merujuk ke data utamanya apa, salah satu datanya apa yang disort gitu. Oke. Selanjutnya gitu, ya cukup begitu ya. Jadi sungguh ini cukup sedikit rumit ya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin mempunyai satu basic dan segala macam, ini mungkin masih bisa di backup lah. Jadi kira-kira begitulah untuk studi kasus, penyelesaian studi kasus kita ya. Kalau misalnya ada satu pertanyaan atau apa ya tinggal tahu lah ya kan, Anda punya nomor tubuh, langsung calling aja, asik juga. Oke, di situ ya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada saran dan kritik silahkan aja lah ya lewat WA atau lewat mana lah itu. Dan juga jangan lupa ini saya nge-share video ini secara kayak punya pakai metode Rasulullah ya, dakwah secara diam-diam. Ada banyak kaum kafir. Gitu. Jadi
biar aman ya, daripada ada kalau misalnya boleh cerita waktu itu kan pernah punya video ya kan, taunya ya salah saya juga sih, saya uploadnya di dalam SW ya, jadi orang-orang pada lihat, jadi intinya satu praktikum itu ngikutin codingan saya semua. Teman saya yang aslap sampai bilang, "Gue hapus sudah ya kan, daripada saya diburu kan, ini ya pokoknya jangan di share lah, beda dengan video yang lain silahkan share. Nah, ini kita dakwah Rasulullah ini ya, dakwah coding, ada banyak orang kafir, saya tidak mau diburu. Oke, jadi gitu, mohon maaf dari salah kata dan segala macam, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik juga.